Bagi para pecinta drama Korea, kalian pasti pernah menonton drama berjudul Vigilante, sebuah drama yang bercerita tentang Kim Ji-young, seorang mahasiswa akademi kepolisian yang menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, dia adalah siswa teladan di Universitas Kepolisian, berpakaian rapi, taat aturan dan terlihat seperti calon polisi ideal. Tapi saat malam tiba, ia berubah menjadi sosok penegak hukum dengan tangannya sendiri. Ia mengejar para penjahat yang pernah dihukum tapi kemudian dibebaskan, atau bahkan lolos sama sekali dari jerat hukum. Drama ini memang hanyalah sebuah cerita fiksi, tapi ternyata kisah seperti ini pernah terjadi di dunia nyata, tepatnya pada tahun 2019 di Bangladesh, yang pada saat itu terjadi serangkaian pembunuhan terhadap tersangka pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebut diri mereka Hercules. Kisah ini bermula dari tewasnya seorang pria bernama Ripon yang menjadi tersangka utama dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang pekerja garmen berusia 19 tahun. Tubuh Ripon ditemukan dengan luka tembak dan di lehernya tergantung sebuah kertas yang bertuliskan, "Saya adalah tersangka utama dalam kasus pemerkosaan. Saya seorang pemerkosa. Ini hukuman saya atas pemerkosaan itu." Tak lama setelah itu, dua pria lainnya ditemukan tewas dalam kondisi yang hampir sama di distrik Jalakati, bagian barat daya Bangladesh. Mereka adalah Sajal dan Rakib yang diduga memperkosa seorang siswi madrasah berusia 15 tahun di daerah Bhandaria. Seperti kasus sebelumnya, mereka dibunuh dengan cara yang mirip, ditembak dan ditinggalkan di tempat umum dengan pesan serupa tergantung di tubuh mereka, Hercules. Kasus ini memicu perdebatan luas di Bangladesh. Beberapa orang memuji tindakan Hercules sebagai bentuk keadilan atas meningkatnya kasus pemerkosaan dan rendahnya tingkat hukuman. Namun banyak pihak termasuk aktivis asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Bangladesh mengutuk tindakan main hakim sendiri ini sebagai kegagalan sistem hukum dalam melindungi perempuan dan menegakkan keadilan. Ketika pembunuhan ini terjadi, polisi menyatakan keterkejutan dan mengecam tindakan tersebut. Menteri Dalam Negeri Bangladesh saat itu, Asad Zaman Khan, menyatakan bahwa pembunuhan semacam itu tidak bisa diterima dan menjanjikan penyelidikan serius. Namun hingga hari ini identitas Hercules tidak pernah terungkap. Ia menghilang secepat ia muncul. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman CCTV dan tidak ada tersangka. Yang tertinggal hanyalah jejak kematian dan pertanyaan besar, siapa sebenarnya Hercules? Apakah dia seorang mantan korban atau seseorang aparat hukum yang kecewa? Yang jelas, Hercules muncul sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang gagal memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dan selama ketidakadilan masih terus ada, cerita seperti ini di mana seseorang mengambil hukum di tangan sendiri bisa terus berulang, sama seperti drama Vigilante yang ternyata tak lagi sekedar drama.